Ada yang makannya nambah? Ada. Aku nambah makan apa? Oh sayur ya. Yang tidak masuk sih mulai di sini. Ruzain kan? Kenapa Ruzain? Ruzain? Sakit perut. Kita doakan mudah-mudahan Ruzain lekas sembuh. Mudah-mudahan kita selalu sehat terus ya. Bukan hanya itu tapi semangat belajar. Oke. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan pimpin doa. Silakan kamu maju ke depan untuk pimpin doa. Ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dari agama masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, bawa buku paket. Terus buku tulis. Buku tulis yang dibawa ada berapa? Satu buku. Satu lagi buku. Bagus. Nah, sebelum mulai pelajaran kita ini dulu nih ice breaking. Ya. Semuanya tangannya ke depan. Ya, ke depan. Kalau Miss Linda bilang mata, berarti pegang mata. Miss Linda pegang hidung, bilang hidung berarti pegang hidung. Pegang pipi berarti pegang pipi. Kalau Miss Linda pegang telinga, jadi sesuai dengan arahan sebenarnya. Kalau Miss Linda bilang mata, pipi, hidung, telinga, kepala, ya berarti kalian harus pegang itu. Paham? Coba ya, konsentrasi fokus. Oke. Mata, kepala, telinga, pipi, mata, ya. Fokus ya. Terus sekarang gini, ada lagi nih ice breaking yang kedua. Apa? Nih. Pernah main yang flash boom pen? Nah, pen kalian taruh di tengah. Sudah? Berdua, boleh bertiga. Ini kamu berdua. Pennya taruh di tengah. Pennya taruh satu di tengah. Berarti bertiga. Oke? Sudah? Kamu berarti pennya untuk berempat. Dah ya? Kalau Miss Linda bilang clap berarti boom. Ya, clap seperti ini, boom. Pen. Oke ya? Tidak ada suara. Tidak ada suara. Oke, siap? Siap ya, 1, 2, clap, 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 boom, clap, boom, boom, clap, boom, boom, clap, pen. Sudah fokus belum? Sudah fokus belum? Nah, karena kita bahasa Indonesia, nasionalisme kita kan tinggi banget ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu nasional. Apa lagu Bangun Pemudi Pemuda? Kita nyanyikan bersama. Suaranya ya.
muda yang nantinya akan melanjutkan akan jadi generasi berikutnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Coba dilihat buku paketnya. Sebelumnya ada materi apa, Aurel? Benar sekali. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit saja tentang teks prosedur. Kamu catatannya ada? Halaman berapa teks prosedur? Halaman 30. Ya, 32, 33. Ada catatannya, Rel? Yang lain ada? Ada, bagus. Coba dilihat. Nah, kalau sebelumnya kalian hanya membahas sedikit tentang pengertian teks prosedur, kalau hari ini yang kita akan bahas adalah yang pertama, kalian dapat menyimpulkan teks prosedur. Yang kedua, kalian tahu bagian yang mana yang merupakan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ya. Sekarang ke pengertian lebih dulu. Pengertian teks prosedur apa sih? Teks prosedur adalah Oke, coba satu orang di sini minta, silakan yang keras. Teks prosedur adalah teks prosedur sebagai teks yang bertujuan untuk memberitahukan orang mengenal bagaimana suatu hal dilakukan menggunakan bahasa ajakan atau persuasi. ya, itu benar, tapi ada yang bisa melengkapi inti teks prosedur adalah ya, boleh silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Tepat sekali. Ya. Jadi teks prosedur adalah langkah-langkah untuk memperoleh apa? Suatu tujuan. Nah, kalau langkah-langkah tersebut yang disebut dengan teks prosedur. Sebenarnya kita sering melakukan prosedur. Kalau biasanya sehari-hari yang sering kita lakukan prosedur itu apa sih? Mencuci piring. Mencuci piring. Berarti ada piring kotor, ya kan? Disediakan apa lagi kalau cuci piring? Ada piring kotor, lalu ada apa yang disiapkan? Bahan alat. Ada air, ada sabun, ada sponsnya, gitu ya? Nah, gitu benar. Jadi sebenarnya prosesnya itu ada, ya, sampai piring tersebut bersih dan bisa kita pakai kembali. Terus yang biasa kalian lakukan misalnya pernah membuat jus? Ya, itu juga bisa dijadikan sebagai teks prosedur salah satunya. Ya. Terus langkah-langkah membuat apa ya? Mie goreng, benar. Sering buat mie goreng? Iya, benar. Nah, itu juga benar. Biasanya ada tidak sih petunjuknya cara memasak mie goreng? Ada. Di bagian mana? Di belakang bungkus mie goreng tersebut. Pernah kalian masak sendiri? Nah, ya gitu ya. Sebenarnya kenapa sih harus pakai langkah-langkah tersebut? Agar iya, agar dapat mencapai apa ya diinginkan dengan benar gitu. Nah, ini Miss Linda punya video terkait cara membuka rekening baru. Kalian sudah punya rekening belum? Belum. Sudah? Oh, sudah. Dibuatkan sama orang tua? Iya. Dari kapan? Sejak 2022. 2022. Berarti kamu punya sendiri dong? Iya. Atas nama kamu? Iya. Bagus. Kamu? Belum ya. Nah, ini adalah caranya nih. Kita lihat ya, diperhatikan ya. Nah,
ya. Saya Disma Kaviani, Customer Service BRI Kantor Cabang Kampanye akan melompet pada hari Jumat 26 Juli 2024. Antrean customer service selanjutnya silahkan. Selamat siang Ibu, dengan saya Fia yang akan memberikan transaksi 2 hari ini sebelumnya dengan Ibu siapa? Dewi. Ibu Dewi silahkan Ibu. Terima kasih ya. Ibu Dewi teman-teman konten Dewi sudah menawarkan dan berbeda Ibu ya. Mohon maaf sudah cukup lama karena anggap kami cukup padat hari ini ya. Kalau Ibu Dewi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Doakan semoga sukses selalu Ibu ya Ibu ya. Sebab itu saya mau buka rekening tabungan ya. Terima kasih atas kepada Ibu Dewi untuk melakukan pembukaan rekening atau tabungan di BRI Ibu ya. Apa yang perlu dipersiapkan yang pertama? Coba Atar, dokumen apa sih yang biasanya disiapkan kalau dilihat dari video ini? KTP, NPWP. Ya benar, ada KTP dan NPWP. Yang kedua, Keanu, apa langkahnya setelah menyiapkan dokumen? Mengambil nomor antrian. Biasanya kalau ke bank itu nomor antrian posisinya di mana? Sebelum customer service. Ketika kalian buka pintu, sudah ada tuh sapa, lalu ada nomor antrian, ya kan ya? Nah, kalian harus ambil nomor antrian. Biasanya sapa menanyakan ada yang bisa kami bantu, gitu, ya kan? Ya. Selanjutnya, nomor antrian ini akan kalian gunakan untuk datang ke customer service atau CS. Lanjut. Apa selanjutnya? Isi formulir. Isi formulir. Coba Jose, formulir tuh isinya apa saja biasanya? Ya, ada apa lagi? Biodata apa identitas diri ya? Ya, identitas nama kita. Terus ada apa lagi sih biasanya? Tanda tangan, benar. Ada apa lagi? Umur, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung. Benar. Kok kamu tahu? Pengalaman ya? Oh, suka pernah nemenin orang tua ya? Ya, benar. Nama ibu kandung. Ya, lanjut. Pernah lihat formulir seperti ini? Ya. Biasanya datanya seperti ini nih, ada kolomnya, ya, dilengkapi. Kalau sudah, terakhir adalah tanda tangan. Biasanya juga ada materai ya? Betul. Ya. Lanjut. Setelah itu menunggu proses. Terus kalau misalnya sudah diproses, biasanya apa? Diminta untuk setorannya, setoran awal, ya, setoran awal. Selanjutnya ganti PIN, ya, ganti PIN. Selesai gitu. Nah, coba Miss Rinda ingin tahu dari video ini video terkait apa? Teks prosedur, cara apa, Nafis? Cara? Ya, coba ulangi cara. Ya, cara membuka rekening di bank. Ini adalah salah satunya. Bisa? Boleh tidak sih tidak sesuai dengan urutan?
Tidak boleh dan tidak bisa. Jadi yang paling pertama adalah kalian siapkan dokumen. Yang kedua, kalian ambil nomor antrian. Seperti itu langkah-langkahnya. Tidak bisa langsung ke CS. Sampai sini paham? Paham. Nah, jadi sekarang kita lihat halaman buku paket bawa kan? Ya. Ada nih yang tidak bawa ya. Bawa tidak? Bawa semua tidak? Bawa semua, Miss. Bagus ya. Kira bawa ya? Keren loh. Ya. Dasinya dipakai, bagus loh. Yuk kita lihat halaman 40. Ada halaman 40? Ada. Miss Rinda ingin ada yang baca. Ya. Siapa yang ingin membaca? Yang suaranya terdengar jelas siapa? Ayo angkat tangan. Semua Oh, Aska. Aska kalau baca bagaimana menurut kalian? Oke, kalau begitu kita menyimak apa yang Aska baca ya. Iya. Aska request dari teman-teman kalian, kamu yang baca. Yang D, menulis teks prosedur dengan logis dan sistematis. Silakan Aska yang lain menyimak. Menulis teks prosedur dengan logis dan sistematis. Menulis teks prosedur adalah upaya penyampaian urutan petunjuk dengan tujuan agar dapat dipahami dan dijalani orang lain. Dengan ditulisnya teks tersebut, berarti kita juga sudah memudahkan pembaca untuk menjalankan sesuatu dengan baik dan benar. Sebelum menulis teks prosedur, terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri-ciri dari teks prosedur tersebut secara umum, yaitu berisi langkah-langkah, disusun secara informatif, bersifat objektif, bersifat universal, bersifat aktual dan akurat, dan bersifat logis. Adapun struktur teks prosedur dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama itu tujuannya. Dalam bagian ini terdapat judul yang sudah menggambarkan tujuan dalam teks prosedur secara umum. Selain itu, judul juga diikuti penjelasan tentang tujuan teks prosedur tersebut. Biasanya, penjelasan berisi informasi mengenai hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, material. Bagian ini berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan atau panduan awal. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian langkah-langkah adalah bagian yang berisi susunan tahapan atau proses yang dilakukan. Tahap tersebut disusun dengan logis, sistematis, dan mudah dipahami. Yang keempat, penegasan ulang atau simpulan. Bagian simpulan bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak. Bagian ini berisi simpulan untuk penegasan ulang dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian berikut. Oke. Nah, terakhir ada kaidah teks prosedur. Ada berapa kaidahnya? 4. Yang pertama kata kerja imperatif adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Misalnya ada kata taruhlah, silakan tulislah, terus apa lagi? Keringkanlah, lilitkanlah, gitu ya. Kalau kalimat perintah diakhiri dengan tanda, boleh tanda tanya, tergantung kalimatnya. Bisa tanda tanya, bisa tanda seru. Sampai sini paham? Paham. Nah, menggunakan istilah kata teknis ya terkait dengan bidang tertentu. Yang ketiga, konjungsi urutan waktu atau biasa disebut dengan temporal. Nah, biasanya ada kata hubung, ada kata hubung lalu, terus kemudian, setelah itu, sebelumnya. Ada tidak sih kalimat-kalimat seperti itu untuk teks prosedur? Ada kan? Nah, cirinya adalah seperti itu. Yang terakhir, menggunakan satuan ukuran. Ya, contohnya apa? Sentimeter, Sentimeter, meter, meter, 12. ya.
Strukturnya ada 4. Yang pertama tujuan, ya. Tujuan itu berisi apa? Bagian tujuan terdapat judul yang sudah menggambarkan tujuan dalam teks prosedur tersebut. Biasanya diikuti penjelasan tentang apa? Tujuan teks prosedur tersebut atau informasi mengenai hasil akhir yang akan dicapai. Ya, sampai sini paham? Yang kedua, material. Terdapat 2 material itu ada apa saja? Ada alat, ada bahan. Beda tidak sih alat dengan bahan? Beda. Apa bedanya? Alat itu contohnya gunting, sendok, benar. Panci, ya. Terus solatif, ya. Pisau. Kalau bahan? Tepung, garam, madu, buah-buahan. Berarti kesimpulannya adalah kalau alat itu tidak habis ya. Kalau bahan bisa berkurang atau habis gitu ya. Oke, nah yang terakhir nih, yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, dari tujuan terus alat dan bahan tersebut, lalu langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu apa nih? Ya, yang terakhir yang keempat itu penegasan ulang atau simpulan. Ini opsional, bisa boleh ada, boleh juga tidak. Tapi yang wajib itu ada 3. Tolong disebutkan lagi 3 itu apa? Alia? Tujuan, material, persyaratan, langkah. Oke, itu ya. Jadi ada 3 ya. Ada 3, ada tujuan, material berupa alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah itu yang wajib. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, Miss Linda ingin kalian mengerjakan sesuatu nih. Membuat teks prosedur yang sudah Miss Linda tentukan. Tapi kalian bebas ingin pilih apa saja. Yang pertama, misalnya Adil pernah buat sesuatu dari origami? Oh, kalian pernah? Oh iya, bawa origami? Bawa. Nah, berhubung teman kalian bawa origami, jadi nanti buat satu kelompok, boleh 5 orang, boleh 4 orang, ya. Satu kelompok itu terdiri 4 atau 5 orang, membuat beda-beda. Kalau kelompok ini, kan aku bawa origaminya. Buat apa itu? Oh, ada begini. Jangan lucu banget. Ya, bagus loh. Piano. Oh iya. Nah, berhubung Aurel bawa origami, jadi kamu ingin buat apa? Burung dari kertas origami. Tahu langkah-langkahnya bagaimana? Bisa. Ingin kelompoknya dengan siapa? Yang dekat-dekat saja. Berarti langsung berempat atau berlima? Langsung berlima. Berarti kalian menghadap ke belakang. Transfer boleh ke sini. Nah, langsung kalian bisa kelompok ya. Nah, kelompok kamu ingin buat apa nih? Kepikiran apa kira-kira kalian? Masker dari putih telur. Pernah masker pakai putih telur? Oh, pernah. Oh, Jose pernah. Kamu satu kelompok dengan siapa nih? Inginnya? Dengan yang belakang. Berarti kamu langsung menghadap ke belakang ya. Nanti berunding diskusi terkait bagaimana cara membuat masker dari putih telur. Sesuai dengan langkah-langkah ya. Ya. Tapi ada 3 hal. Ada tujuan, ada alat dan bahan. Terakhir langkah-langkah bisa. Kalian kompromi ya. Ya, silakan. Kelompok kamu. Saya langkah-langkah membuat nasi goreng. Cara membuat nasi goreng kamu pernah buat nasi goreng? Pernah buat sendiri? Oh ya. Tahu langkah-langkahnya? Tujuan membuat nasi goreng untuk apa? Terus alat dan bahannya paham? Apa saja alat dan bahannya paham? Terus yang ketiga ada langkah-langkah. Bisa? Satu kelompok dengan ini. Oh ya udah, langsung kalian ke belakang. Di satu buku aja ya. Untuk satu kelompok tulis nama kelompoknya. Oke, yuk kerjasama. Yang penulis jangan hanya kamu ya. Kerjasama ya. Ya,
Terakhir, kelompok satu ini buat apa? Apa? Membuka buku tabungan, rekening baru. Oh, seperti yang tadi tanyakan. Jadi kamu ingin buat nih. Berarti tahu ya tujuan, ada apa lagi? Material dan bahan. Yang ketiga, bisa? Silakan berunding. Yuk buat sekarang. Misalnya kasih waktu ya. Ya. Buku tulis siapa yang ingin digunakan? Silakan. Kita tuh harus kita ingin membuat bisa kan kita kan pertama-tama
Dan tunggu sekitar 15 menit. Tinggal masker membeli. Bilas wajah dengan bilas wajah dengan air. Dengan air dingin.
Ayo diskusi, bantu teman yang lain. Ya, bagus. Ada yang belum selesai kelompoknya? Aku sudah nih. Ini belum? Belum. Yuk, segera.
kelompok ini sudah kamu bantu temannya. Sudah. Serius sudah. Jangan lupa ditulis nama kelompok. Nama-nama kalian. Ya, nama kelompok jangan lupa ditulis. Boleh di atas, boleh di bawah. Terserah ada yang mau di atas atau di bawah. Ayo 5 menit lagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, Nafis 3, Iman 4. Nanti sesuai kelompok yang majunya, siapkan 2 orang yang maju mewakili kelompok. Ya.
Sudah siap?
hasilnya bagus atau sesuai dengan struktur yang kita sudah bahas sebelumnya, ya coba kita lihat. Silakan, siapa yang ingin maju? Aurel dan Ayunda, silakan. Yuk. Kalian perhatikan ya, kalian boleh kok menambahkan, mengkritik dari kelompok satu kalau misalnya ada yang kurang, atau misalnya kalian memberikan masukan, oh ini sudah bagus nih, gitu. Yuk, coba hasil kerja kalian dibaca lebih dulu. Ini infonya kita perhatikan saja nanti ya. Ya, coba tolong. Kebetulan lagi kurang bagus ini ya, infokusnya ya. Sudah berapa lama ini infokusnya? Parah banget. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam. Saya Bina Kamala dan saya Aurel Juwita Medisa. Ingin membahas mengenai cara membuat burung crane dari kertas origami. Cara membuat burung crane dapat terbilang mudah jika kita tahu langkah-langkahnya. Maka dari itu, ayo lakukan langkah-langkahnya. Sebelum kita memasuki langkah-langkahnya, kita perlu menyiapkan apa yang diperlukan dalam membuat burung crane. Yang pertama pastinya origami, sudah jelas kan dasarnya adalah origami. Lalu selain origami kita juga menggunakan spiral. Ini optional sih, tapi ini lebih jelas burung crane jadi lebih menarik. Terdengar tidak sampai belakang? Maaf ya teman-teman sedang full. Pertama, siapkan origamnya. Oke, lalu lipat origami menjadi dua. Jadi ya. Lalu dibuka kembali. Lalu lipat menjadi dua berlawanan arah dari yang pertama. Kemudian dari sudut pusat yang telah terbentuk, setiap ujung dilipat ke tengah sehingga membentuk segi empat. Jadi bentuk segi empat tempatnya seperti ketupat. Dari sisi yang terbuka, setiap ujungnya dilipat ke tengah. Nah, selagi saya sedikit masalah kalau dari sini Itu meja ya? Iya, dia perlu meja. Kayak begini. Oke. Lalu dari sisi yang terbuka, ujungnya dilipat ya. Dilipat dulu ya. Dari sisi yang terbuka, ujungnya dilipat dari sisi yang terbuka. Ya, nih, dia
kita lipat ke tengah. Jadi bentuk segitiga gitu. Ayo saya kalian coba sama dulu. Ya, kita sama dengan bagian belakangnya. Ya, dilakukan hal yang sama di bagian belakangnya. Sehingga membentuk layar-layar kayak gini ya. Ya. Habis itu setelahnya lalu dua sisi yang terbuka ini kayak gini kan seperti ini awalnya, lalu lipat seperti ini sehingga sisi yang terbuka tadi tidak terlihat, tetapi bentuknya masih sama ya, bentuk layar-layar ya di bawahnya. Kita buka. Kita perlu meja ini. Tutup meja. Ambil untuk belakang. Nah, oke. Setelah ini dibuka, kita lipat menutup jadi kayak gini ya, bisa terlipat ya dalamnya. Jadi ini dibuka lagi, buka, lalu kita lurusnya. Ini dilakukan sama dengan bagian belakangnya. Dibuka. Dilakukan yang sama dengan belakangnya, tapi dilipat tengahnya. Kita masuk ke dalam. Ya, sementara kita lagi segitiga dengan kaki. Segitiga dengan kaki. Bentuknya jadi layang-layang gitu ya. Bukan bentuk. Sekarang kita masih belum selesai. Belum selesai. Lipat ya, dilipat ke dalam. Ya, biar biasanya ini kelihatannya kayak kayak anjing gitu, kayak Doberman ini ada telinganya. Lanjut. Yuk kita lipat ke dalam lagi, lipat ke dalam ujungnya. Lalu kita tekan lagi ya, bagian tangannya juga sama. Ada ini gini. Ya. Seperti yang mencoba tadi. Ke dalam. Jadi lebih kecil lagi. Ini dua-duanya lipat di dalam. Ya. Posisinya dilipat di dalam. Oke. Sekarang kita lipat gini. Kan yang ada kaki ini atau telinga Doberman tadi, kita lipat ke atas. Ya, ini masuk gini. Jadi kelihatannya kayak rumah, istana, kayak gini. Oke, kayak apa? Ini ya. Jadi kita sekarang kita membuat kepala. Membuat kepalanya tinggal ambil salah satu ya benangnya, kita lipat. Jadi apa ini? Borong-borong supaya lalu kita ya buntutnya juga di apa ya,
ditarik. Sekarang kita tinggal sayapnya, terakhir sayapnya. Ya, tinggal dilipat menjadi 2. Setelah itu, tarik sini, kita tarik. Harus selesai. Oke. Lagi, ini opsional. Kita sekarang menambah makna. Oh, ada makanya. Atau kalian kalau aplikasi biasa di Indonesia itu juga boleh. Oke. Nah, ini hasilnya. Kalau dia dari hasil benar ya, bagus ya. Ya. Apakah ada yang kurang? Ingin menambahkan? Oh iya, Pak Jose. Nah, Oh, tujuannya ada atau tidak? Tadi disebutkan tidak? Tadi disebutkan atau tidak? Oh, belum. Oh, belum. Oke, sekarang boleh apa ya? Dijawab pertanyaan dari Jose. Tujuannya itu apa? Tujuan dari teks prosedur ini berarti membuat apa nih dari origami? Membuat burung frame. Membuat burung dari origami. Tujuannya untuk Ini juga bisa dibuat buat hiasan gelas. Ya. hiasan gelas. Dan ini ada beberapa manfaat nih dalam membuat origami kayak gini, ada beberapa manfaat bagi anak-anak. Ini bisa melatih motorik. Melatih motorik anak. Melatih motorik. Motorik juga ya. Terus Lalu melatih anak-anak untuk mengikuti petunjuk. Jadi untuk lebih mengikuti petunjuk secara runtut ya, sistematis. Berarti cocok dengan teks prosedur ya. iya. Ya. Bagaimana jawabannya, Jose? Sudah? Sudah? Oke, sudah. Oke, selebihnya sih oke ya. Terima kasih. Ya. Lanjut kelompok 2, silakan. Siapa yang mewakili kelompok 2? Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yanazul Trizar Abu. Nama saya Alina dari Putri. Dan kami dari kelompok 2 ya. Hari ini kami ingin mempresentasikan membacakan hasil diskusi teks prosedur tentang cara membuat masker dari putih telur. Cara membuat masker dari putih telur. Ya, oke, kita simak. Pertama adalah alat bahan. Yang pertama itu adalah 1 butir telur. Yang kedua wadah atau mangkok kecil. Langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, siapkan 1 butir telur dan pisahkan putih telur dari benihnya. Siapkan 1 wadah kecil atau mangkuk. Kedua, campurkan putih telur dengan madu, lalu aduk sampai merata di dalam wadah. Ketiga, oleskan masker ke seluruh area wajah secara merata kecuali area mulut dan mata. Keempat, diamkan dan tunggu sekitar 15 menit hingga masker mengering. Kelima, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih dan sisa-sisa masker hilang. Keenam, rasakan sensasi wajah segar setelah menggunakan masker putih telur. Ya, masker wajah merupakan salah satu produk perawatan wajah yang membantu mengatasi berbagai masalah kulit lain untuk mengeluarkan. Kami juga bisa membuat masker dari bahan-bahan dapur. Salah satunya adalah masker telur. Nah, dan tujuan dari teks prosedur ini itu adalah kita bisa mengetahui cara membuat masker putih telur menggunakan bahan-bahan dapur saja yang dimana berguna untuk mengatasi berbagai masalah kulit. Ya, itu saja yang dapat kami bacakan untuk akhir dari teks prosedur kita. Ada pertanyaan? Ada? Mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau menambahkan? Atau menambahkan saran kritik? Saran masukan kritik? Oke, Nafis. Kenapa Nafis? Kenapa tujuannya di akhir? Karena tadi kita lupa. Iya tadi kita lupa deh. Ya. Harusnya bagaimana antar Harusnya dia Alia? Harusnya tuh tujuan dulu, baru bahan. Oh gitu, oke. Berarti nanti harusnya seperti itu ya, sesuai dengan urutan. Iya, iya, betul. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, ya cukup. Sekian dulu. Sekian dari
kita. Saya Akmal Hindosa Trisya Agung. Saya Dayang Putri. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 3. Siapa yang mewakili? Nafis dan Asad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 3 akan mempresentasikan teks prosedur cara membuat nasi goreng. Oke. Yuk. Jadi, cara memasak nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu menu keberagaman banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Berikut cara membuat nasi goreng sendiri. Jadi bahan-bahan yang diperlukan atau disiapkan untuk satu porsi nasi goreng. Yang pertama, nasi yang sudah dingin, lalu bawang putih dan 3 siung, cabai rawit 3 buah, telur 1 butir, bawang merah 3 siung, garam dan penyedap, kecap, minyak goreng, dan yang terakhir ada daun bawang. Kalau untuk daun bawang opsional, jadi kalau kalian mau nambah juga nggak apa-apa kalau ini. Lanjut. Itu ada cara masaknya. Yang pertama, haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis dengan isian bawang merah dan telur hingga wangi. Yang kedua, masukkan nasi, aduk hingga merata, lalu masukkan bumbu penyedap, garam, dan kecap secukupnya. Yang ketiga, nasi goreng siap disajikan selagi hangat. Semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kerupuk. Ya. Oke. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Sepertinya sudah lengkap ya. Oke. Lanjut. Sudah lengkap belum? Ada apa yang belum? Tadi alat dan bahannya sudah disebutkan belum? Belum. Baru menyebutkan bahan ya? Ya. Alat-alatnya belum. Alatnya apa saja yang dibutuhkan? Ada panci, Panci atau wajan? wajan, Wajan ya? Kalau buat nasi goreng kan wajan ya? Ya. Oh, iya. Terus? ada spatula, Spatula. Terus kompor, Ya. kompor sama garis, terus yang minyak. Ya. terus ada piring, sendok dan garpu, Ya. dan pisau. Oke, berarti sudah lengkap ya? Sudah dilengkapi ya? Sudah, Oke, selesai. Silakan Sekian semua. dari kelompok 3, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok 4. Yuk. Halo semuanya. Hai. Hari ini kami dari perwakilan kelompok 4 ingin menjelaskan teks prosedur yang itu cara membuka buku tabungan di bank. Sebelum itu kita memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alika Jatiasha. Tujuan dibuat buku tabungan adalah mempermudah melakukan transaksi. Material atau alat yang harus disiapkan adalah dokumen seperti KTP, data pribadi, NPWP, dan materai. Ya. Yang pertama, siapkan dokumen lalu ambil nomor kemudian ditransfer ke depan laptop, lalu ke customer service. Kedua, isi formulir jika sudah selesai, silakan formulir KJS atau customer service. Yang ketiga, menunggu proses buku tabungan dan kartu kredit atau debit sesuai yang juga. Lalu membuat atau mengadopsi barang awal untuk mengaktifkan rekening dengan harga sesuai juga. Oke. Nah, secara keseluruhan, membuka buku tabungan di bank adalah langkah yang penting untuk mengolah keuangan secara lebih efisien dan aman. Oke. Sudah lengkap? Sudah ada yang ingin memberikan masukan? Apa? Alat dan bahannya? Udah. Oh, oh iya. Oh, dokumen. Iya. Oke. Boleh ditutup silakan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Oke. Oke, selesai ya. Sampai sini paham? Berarti untuk teks prosedur itu semua harus lengkap dan jelas ya. Ada
tujuannya di akhir. Padahal tujuan itu di mana posisinya? Di awal. Jadi jangan keliru lagi. Tujuan itu ada di awal. Setelah tujuan adalah alat dan bahan. Yang ketiga langkah-langkah. Itu jangan jangan tidak sesuai dengan struktur, ya. Oke, sekarang dikumpulkan hasil tugas kalian yang tadi, bukunya, buku tulisnya. Ini, terus hasilnya tadi mana? Ya. Oke, kelompok 2 mana hasilnya? Hasil di sini tadi. Ini 2, 3. Kelompok 4 buku tulisnya. Kelompok 4 buku tulis. Sudah, tulis nama kelompok ya. Oke. Nanti ini sehingga nilainya satu kelompok ya. Nah, selanjutnya ada proses dari Miss Linda. Sudah Miss Linda kirim ke classroom, ya. Nanti dikerjakan, batas waktunya itu kita kan ada lagi pelajaran bahasa Indonesia besok ya. Jadi besok harus selesai, ya. Boleh dikerjakan di rumah, pulang sekolah atau sesenggangnya kalian. Tapi terakhir masa tenggatnya adalah apa besok ya? Besok sebelum jam 7 pagi. Oke ya, dikerjakan ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanya? Oke. Nah, inti dari pembahasan kita hari ini, kita membahas apa saja? Yang pertama, teks prosedur, ada pengertian. Pengertian, terus apa lagi Jose? Struktur, tujuan, terus ada apa lagi? Kaidah? Kaidah apa? Kebahasan teks prosedur. Sampai sini paham? Ya, ada yang ingin ditanya? Tidak ada? Oke. Nah, jika tidak ada yang ditanya, maka terakhir adalah post test quizzes ya, bisa share di classroom. Kalian kerjakan. Setelah ini berarti selesai sudah pembelajaran kita hari ini ya. Tunggu ini bukunya Miss Linda nilai. Besok Miss Linda bagikan sekaligus nilai dari quizzes ya. Quizzes itu nilai pribadi, kalau ini nilai individu, ini nilai kelompok. Oke, sekian dari Miss Linda. Setelah ini kita berdoa dulu ya. Berdoa untuk menutup pelajaran ya. Silakan Aurel, siapkan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Sudah selesai. Beri salam. Selamat siang Miss Linda. Ya, selamat siang semuanya. Oh ya, kalian kemarin ada lomba apa? Berbalas pantun. Sama? Foto kreatif. Juara atau tidak? Berbalas pantun, siapa yang main? Tidak ada. Tidak ada kelas ini? Tidak ada. Ya sudah. Gimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Coba kamu bagaimana menurut kamu pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Aku jadi tahu cara menggunakan teks prosedur dengan bercanda. Oh, Marcelo jadi tahu cara teks prosedur ya dengan baik dan benar. Sekarang jadi bisa ya. Tahu pengertian, tahu apa lagi? Strukturnya, lalu kaidah kebahasaan. Bagus. Nah, adakah yang lain ingin memberikan refleksinya? Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Bagaimana? Menurut Aurel apa? Bermanfaat. Menurut kamu bermanfaatnya apa sih? Saya
bisa mengetahui cara membuat teks prosedur. Iya, mengetahui cara membuat teks prosedur ya. Kalau tidak dengan teks prosedur, mungkin origami ini tidak jadi ya. Jadi tidak jadi burung kan? Karena harus mengikuti langkah 1, 2, 3-nya apa gitu ya. Oke, terima kasih dong. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah? Setelah ini pelajaran apa? Matematika. Bawa buku paketnya. Oke dong. Bawalah ya. Kalian bawa kalian. Kelas berapa ini? 94. Kelas 94 tuh keren ya? Keren banget. Ya, keren. Ya sudah kalau begitu, Miss Linda tutup ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di dalam kelas ya, tunggu guru berikutnya ya. Terima kasih. Ya, sampai berjumpa lagi. Sampai Pertemuan berikutnya. Ya.